Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pelajaran kita membaca buku Pasar Muslim dan Dunia Makelar. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca tentang black market, melanjutkan dari apa yang kita sampaikan sebelumnya. Kemarin kita telah menyebutkan bahwa black market ada 3 jenis ya. Yang pertama adalah pasar yang menjual barang-barang terlarang, baik secara hukum negara maupun secara syariat. Yang kedua, berikutnya adalah pasar yang menjual barang mubah secara syar'i, tapi dilarang secara hukum negara karena berpotensi untuk menimbulkan bahaya di tengah masyarakat. Dan yang ketiga adalah menjual barang yang tidak terkena pajak. Dan kita sudah membahas yang pertama, yaitu menjual barang yang itu akan digunakan untuk sesuatu yang terlarang, menjual barang yang terlarang secara syar'i dan secara hukum negara, sehingga pasar seperti ini harus dibubarkan dan tidak boleh dilanjutkan, seperti jual beli narkoba, minuman keras, dan seterusnya. Berikutnya kita akan bahas yang kedua. Bagi Anda yang memiliki buku, silahkan dibuka di halaman 149. Barang yang memiliki manfaat mubah namun dilarang pemerintah karena sangat membahayakan atau kemungkinan besar akan dimanfaatkan pembeli untuk kejahatan. Seperti tembak, ini bukan tembakan ya, tembak. Dicoret aja. Seperti tembak, pistol, atau senjata api yang lainnya, termasuk bom dan seterusnya. Barang semacam ini tidak boleh dijual karena berpotensi digunakan untuk kejahatan. Sehingga jika tetap dijual, maka termasuk tolong-menolong dalam maksiat. Memang hukum asalnya, senjata itu mubah, hukum asalnya. Namun ketika di situ ada potensi untuk dipakai kejahatan, maka jual beli yang hukum asalnya mubah ini berubah menjadi sesuatu yang haram. Pemerintah melarang dalam rangka menghindari munculnya bahaya di masyarakat. Dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'is silah fil fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli senjata di situasi fitnah. Dan yang dimaksud dengan di waktu fitnah adalah jual beli senjata ketika kaum muslimin sedang mengalami ketegangan. Sehingga bisa dipastikan senjata itu akan digunakan untuk saling membunuh dan menyakiti sesama kaum muslimin. Yang dimaksud fitnah di sini adalah waktu ketika negara muslim sedang mengalami kekacauan, satu sama lain saling memusuhi, bahkan saling membunuh. Maka pada saat itu, orang yang memanfaatkan suasana fitnah dengan cara melakukan jual beli senjata, berarti dia turut membantu dalam kegiatan kemaksiatan dan dosa besar, yaitu saling bunuh-membunuh yang dilakukan oleh kaum muslimin. Baik. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, semua bentuk yang dia dilarang oleh pemerintah karena bisa berpotensi disalahgunakan, tidak boleh ditransaksikan. Ada satu jenis obat batuk ya, dextromethorphan itu, yang dulu dijual bebas, sehingga di apotek orang yang batuk kering dia bisa mudah menggunakan obat itu.
Namun karena ini obat dipakai oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab untuk membuat oplosan minuman keras, sehingga itu bisa dipakai untuk mendem, maka oleh pemerintah obat ini dilarang untuk beredar dan peredarannya dibatasi, hanya boleh dipakai untuk kegiatan tertentu yang tujuannya adalah untuk pengobatan. Termasuk juga di tempat kita ada ganja dan seterusnya, yang wallahu alam jika informasi ini benar, itu dipakai sebagai salah satu bahan untuk amnesti. Sehingga kalau di tempat umum itu dilarang, tapi ketika itu dipakai untuk tujuan yang dibenarkan, pemerintah mengizinkan. Senjata tidak 100% dilarang. Pemerintah mengizinkan bagi mereka yang punya izin, bagi mereka yang dilegalkan untuk menggunakan, seperti angkatan, ya, angkatan bersenjata, ABRI, kemudian juga anggota kepolisian, sehingga para prajurit dan anggota kepolisian yang sudah memenuhi ketentuan, mereka akan dipegangi dengan senjata. Dan ini pun sifatnya terbatas. Tapi untuk masyarakat umum, mereka tidak diperbolehkan. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggal di lingkungan seperti ini. Masya Allah, itu akan memberikan kita keamanan yang lebih. Anda bisa bayangkan, andaikan masyarakat Indonesia dilegalkan untuk membawa senjata api sebagaimana di Amerika, sebagaimana di Yaman, ya, tentu suasananya akan sangat jauh berbeda. Ya, seperti yang kita tahu bahwa angka pembunuhan, ya, ketika di sebuah negara itu memiliki senjata api relatif lebih tinggi dibandingkan angka pembunuhan di negara yang di situ tidak ada senjata api. Anda bisa bayangkan orang berantem tiba-tiba kemudian nggak cocok dor. Kalau kita kan tidak, ya. Kalaupun ada orang yang berantem sampai pada tingkatan mau bunuh-bunuhan, pakai senjata tajam. Dan senjata tajam bisa diimbangi dengan yang lain. Sehingga untuk berpotensi bisa sampai membunuh, mungkin tidak sehebat senjata api. Karena itu kita sangat bersyukur kepada Allah, Indonesia termasuk di antara negara yang menganut prinsip senjata api tidak boleh beredar di masyarakat. Yang barangkali prinsip ini tidak dipakai oleh negara yang lain seperti Amerika yang mereka melegalkan untuk penyebaran senjata api. Selanjutnya, kita beralih ke pasar gelap yang ketiga. Pasar gelap yang ketiga adalah barang yang manfaatnya mubah, memenuhi persyaratan sahnya jual beli menurut syariat, tetapi tidak mendapat legalitas dari pemerintah karena menghindari pajak. Tidak mendapatkan legalitas dari pemerintah karena menghindari pajak. Misalnya, barang dari luar negeri yang itu sampai di negara kita dan dia tidak kena pajak. Wallahu alam prosesnya seperti apa saya tidak ngerti. Yang jelas keberadaan barang itu real, ada di sekitar kita. Tayyib, bagaimana hukum jual beli untuk objek seperti ini? Saya sebutkan pertimbangan legalitas. Dalam hal ini ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, status hukum jual beli barang black market secara syariat. Kemudian yang kedua adalah kita nanti akan membahas pertimbangan dari sisi legalitas di sebuah negara. Baik, kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Apa hukum menjual barang yang tidak kena pajak? Sehingga barang itu ada di tempat kita dan tidak ada PPN. Tidak kena pajak. Baik, kita lanjutkan. Dalam kajian hukum syariat, selama transaksi itu tidak melanggar aturan syariat, statusnya sah. Masalah administrasi dan pajak tidak mempengaruhi keabsahan transaksi. Baik. Bagian ini yang perlu kita garis bawahi.
pada asalnya barang yang ditransaksikan itu selama dia memenuhi ketentuan dan syarat jual beli, apa saja itu? Untuk syarat terkait objek ada 4 ya. Halal manfaat, bisa diserah terimakan, jelas kriteria, dan harganya jelas. Halal manfaat, kemudian bisa diserah terimakan, jelas kriteria, dan harganya jelas. Selama 4 ini memenuhi, maka objek itu bisa ditransaksikan. Sedangkan masalah keabsahan administrasi, misalnya masalah pajak, kemudian ada suratnya ataukah tidak, dan seterusnya, pada asalnya itu tidak mempengaruhi transaksi. Sehingga emas itu rata-rata pakai surat ya. Cincin, gelang, kalung, dan seterusnya. Itu kita beli di toko A. Di toko A ini, ketika dia menjual emas, pasti juga akan diterbitkan apa? Surat emas. Sehingga di situ ada keterangan cincin dengan bentuk seperti ini, ada gambarnya kadang. Lalu ada matanya dan seterusnya. Dibeli di sini dengan harga sekian. Itu suratnya. Boleh nggak orang jual cincin tanpa surat? Suratnya hilang. Atau jual gelang tanpa surat? Jawabannya, hukum asalnya boleh. Karena surat ini sifatnya hanya pelengkap administrasi dan dia bukan termasuk di antara syarat sahnya jual beli. Contoh yang lain misalnya, HP. Idealnya ketika orang jual beli HP itu tambah apa? Box, wadah. Sekarang boleh nggak orang itu jual beli HP tanpa wadah? Sehingga dia transaksikan sebuah HP dan wadahnya tidak diikutkan karena sudah hilang atau karena faktor yang lainnya. Jawabannya, hukum asalnya boleh. Karena bukan syarat dalam transaksi HP harus ada wadahnya. Baik, kita merangkak kepada yang lebih besar. Ada motor yang dia tidak punya surat menyurat, tidak punya surat-suratnya. BPKB hilang, STNK juga hilang. Boleh nggak motor ini ditransaksikan? Sehingga beli motor bodong. Secara syar'i, selama dia memenuhi beberapa ketentuan tadi, manfaat yang mubah, bendanya ada, bisa diserah terimakan, kriteria jelas, dan satu lagi apa? Dia harganya jelas, maka hukum asalnya boleh ditransaksikan. Sudah, saya bicara untuk koridor syar'i. Baik, karena hukum asal jual beli adalah halal dan bukan syarat dalam jual beli objek harus dipajaki. Dan ada banyak sekali objek di sebuah pasar atau di pasar yang umum kita bertransaksi di situ, sama sekali tidak ada pajaknya, sama sekali nggak ada pajaknya. Ya. Contohnya apa? Jualan pukis, jualan cilok, jualan cenil, getuk, dan seterusnya. Ya. Itu semuanya nggak ada pajak. Sehingga tempat-tempat seperti ini banyak menjual objek yang dia tidak dipajaki. Maka pada asalnya bolehkah itu diperjualbelikan? Jawabannya boleh. Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Ketika barang itu memiliki manfaat yang mubah, maka barang ini sah ditransaksikan dan hukum jual belinya adalah mubah. Dalam fatwa Lajnah Daimah ada keterangan, amma hukmul bai'i wasyira'i fis suqis sauda. Hukum jual beli di pasar hitam. Jadi pasar gelap itu dalam bahasa Arab disebut dengan as-suqus sauda. Pasar hitam, pasar gelap. Fa hukmul bai'i wasyira'i fi ghairiha. Sama sebagaimana hukum jual beli di tempat yang lain. Idza tawafarat syurutul bai'i jaza wa illa fala.
Selama syarat jual belinya terpenuhi, maka hukumnya boleh. Jika tidak, maka hukumnya dilarang. Sehingga di posisi ini, pasar gelap tadi, jika yang dimaksud adalah jual beli untuk barang yang tidak kena pajak, kata beliau, sama sebagaimana jual beli barang-barang yang lain. Hukum asalnya diperbolehkan. Fatwa yang lain juga pernah disampaikan oleh Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Beliau mengatakan, alladzi jara fihi al-jawabu huwa annana na'taqidu anna as-suq as-sauda. Yang perlu diperhatikan dari jawaban fatwa bahwa kami memahami bahwa pasar gelap hiya suqul am adalah pasar umum, pasar tradisional, allati yabi'u fiha an-nas wa yashtari fiha an-nas, di mana masyarakat melakukan praktek jual beli di sana. Nah, ghaira ma yaqau fil bunuki wal masarif al-ma'rufah. Sementara pasar ini tidak melibatkan bank dan lembaga keuangan yang ada di masyarakat. Sehingga pasar ini tidak melibatkan lembaga keuangan apapun. Fasuqus sauda, pasar gelap, allati jarat fihil fatwa, yang telah difatwakan, disebutkan dalam fatwa, adalah ma yaqa'u bainan nas fi aswaqihim fi bai'ihim wa syira'ihim wa annahu la haraja ay yabi'a fi suqil 'amma. Adalah ma yaqa'u bainan nas, pasar yang di situ ada transaksi di tengah masyarakat, ada praktek jual beli, wa annahu la haraj, dan tidak masalah dalam masalah ini ketika sebagaimana orang menjual di pasar umum. Baik. Sehingga di sini beliau memahami bahwa pasar-pasar gelap adalah yang itu nggak kena pajak. Tidak ada pelaporan terkait berapa omsetnya, tidak ada pembukuan omset dan seterusnya. Pasar seperti kata beliau, ya hukum asalnya diperbolehkan. Karena bukan syarat pasar dia harus ada, ketika menjual barang itu harus ada izin dari pemerintah. Baik, ada banyak barang di pasar tradisional yang tidak dipajaki. Getuk, tiwul, kerupuk, dan aneka makanan yang lainnya. Mereka atau makanan-makanan ini ditransaksikan tanpa tersentuh pajak. Dan hukum asal melakukan transaksi untuk barang semacam ini adalah dibolehkan. Nah, kemudian dinaikkan ke atas. Kalau ini boleh, berarti barang-barang yang semisal juga diperbolehkan. Kita beli sapu, kita beli perabot-perabot rumah. Umumnya di situ tidak ada pajaknya. Dan hukum asal melakukan transaksi untuk barang semacam ini dibolehkan. Baik. Tapi di sini kita baru membahas dari sisi syarat jual beli yang syar'i secara normal. Kita belum membahas lebih lanjut terus bagaimana dengan pertimbangan legalitas. Sekarang kita akan lihat pertimbangan dari sisi legalitas. Pada prinsipnya, setiap kaum muslimin memiliki hak untuk menjual barang tanpa harus dibebani pajak pada prinsipnya. Karena itu, jika seorang muslim membawa barang yang ilegal, dalam arti tidak terkena pajak ketika masuk ke negaranya, maka ini sama sekali tidak mempengaruhi keabsahan transaksi. Saya berbicara dari sisi keabsahan transaksi. Orang yang dia membawa barang ilegal, dalam arti tidak kena pajak, lalu dia jual itu, dia tidak mempengaruhi keabsahan transaksi. Dan tidak menunaikan apa yang bukan kewajibannya dibolehkan. Dan pada asalnya membayar pajak untuk barang yang dijual di pasar bukan kewajiban seorang muslim. Karena pada asalnya
seorang muslim berhak untuk mentransaksikan barang yang dia miliki. Dan pada asalnya dia tidak berkewajiban untuk memajeki barang itu. Selanjutnya, akan tetapi apabila kondisi jual beli di pasar gelap membahayakan kemaslahatan banyak orang, seperti hasil penimbunan barang, atau menjadi celah bagi dirinya untuk ditindak oleh pemerintah, maka tidak selayaknya dilakukan oleh seorang muslim. Diperhatikan di sini, menjadi celah, ada celah bagi dirinya untuk ditindak oleh pemerintah. Contohnya motor bodong. Motor bodong itu ketika dibeli oleh seseorang masuk dalam kategori penada. Iya. Bisa jadi. Sehingga kalau ada orang beli motor bodong lalu ketahuan, bisa jadi masuk dalam kategori penada. Baik. Dan siapapun itu, baik yang beli masyarakat umum maupun aparat. Sehingga kalau ada aparat yang justru memanfaatkan motor bodong, terus dia beli dengan harga yang murah, nggak punya STNK, nggak ada BPKB, dibuatkan BPKB. Ya, secara hukum itu sama. Cuman bedanya pelakunya yang beda. Sehingga jika memang itu bermasalah dari sisi negara, karena itu dianggap sebagai bentuk penadah untuk objek-objek yang dia seharusnya resmi negara, maka dikembalikan kepada pertimbangan seperti ini. Terkadang ada motor bodong yang oleh aparat itu sudah nggak dilirik, ya. Para petani-petani yang pakai motor jadul, ya, yang dia kemudian dipakai hanya untuk ke sawah, ke ladang. Motor itu nggak ada suratnya sama sekali. Yang seperti ini, kalau kemudian ditransaksikan jual beli hanya untuk manfaat yang serupa, insya Allah tidak masalah. Rasulullah SAW bersabda, la darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. La darara wa la dirar. Meskipun hal ini tidak menyebabkan akad jual beli di pasar gelap menjadi tidak sah, karena larangan membeli barang di pasar gelap terpisah dengan akad jual beli. Sebab larangan itu berkaitan dengan undang-undang yang diberlakukan oleh pemerintah untuk kemudian menimbang sisi kemaslahatan di masyarakat. Sehingga mohon dipahami, di sini saya tidak memotivasi orang untuk membeli motor bodong, tidak, ya. Ya. Sehingga kenapa pemerintah ketika jual beli motor harus ada syarat kwitansi. Kemudian harus punya BPKB, harus punya STNK dan seterusnya. Harus ada faktur transaksi. Pertimbangannya adalah karena kalau ini dibebaskan secara umum, itu bisa membahayakan bagi masyarakat umum. Nah, nanti jadinya banyak motor yang tidak punya STNK. Terus gimana? Memberi kesempatan bagi maling. Akhirnya curanmor akan semakin tinggi tingkatannya. Baik. Terdapat kaidah dalam fikih tentang status larangan perbuatan. Apakah bisa menyebabkan batalnya perbuatan itu ataukah tidak? An-nahyu yaqtadil fasad idza kana an-nahyu li dzatihi aw li wasfin qa'imin bihi. Larangan itu bisa membatalkan perbuatan apabila larangan itu berlaku atau berkaitan dengan perbuatan itu sendiri. Idza kana an-nahyu li dzatihi, apabila larangan itu berkaitan dengan perbuatan itu sendiri. Misalnya, dilarang sholat setelah asar. Apa hukumnya orang yang sholat setelah asar yang tidak memenuhi pengecualian? Batal. Hukumnya batal. Dilarang sholat ketika terbit matahari. Apa hukumnya orang yang sholat ketika terbit matahari? Batal. Kenapa? Karena larangan di situ
adalah larangan lidzatihi. Contoh yang lain, apa hukumnya puasa di Idul Fitri atau Idul Adha atau hari tasyrik? Jawabannya batal. Kenapa? Karena puasa di waktu ini dia larangannya nuhiya lidzatihi, larangannya adalah larangan untuk keberadaan puasa itu, larangan terkait perbuatan itu. Au liwasfin qa'imin bihi, atau dengan salah satu kriteria yang melekat pada perbuatan itu. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Apabila sudah dikumandangkan adzan Jumat, maka bersegeralah menuju zikrullah dan tinggalkan jual beli. Di situ Allah melarang praktek jual beli. Ketika khatib sudah naik mimbar, adzan dikumandangkan sampai Jumatan selesai. Nah, ulama beda pendapat, apakah ini larangan lidzatihi ataukah larangan lisababin? Apakah larangan berkaitan dengan perbuatannya, dengan jual belinya, ataukah larangan karena sebab biar orang itu fokus Jumatan? Bagi yang memandang bahasanya itu adalah larangan jual belinya, maka jual beli ketika adzan Jumat sudah dikumandangkan batal. Hukumnya batal. Baik. Kalau contoh yang dia bukan terkait dzatnya, bukan terkait jenis perbuatannya, bukan terkait perbuatan itu sendiri. Contohnya adalah jual beli di masjid. Sebagaimana yang pernah kita bahas di kajian Selasa siang ya, pekan kemarin, bahas Bulughul Maram. Ada keterangan yang disampaikan oleh, kalau tidak salah keterangan Ibnu Abdul Bar atau siapa itu, di mana ulama sepakat transaksi di masjid tidak dibatalkan. Dalam arti jika sudah terjadi jual belinya sah. Jual belinya sah. Terus bagaimana memahami makna larangan itu? Larangan itu sebenarnya bentuknya doa. Nabi SAW meminta, kalau kamu melihat ada orang yang transaksi di masjid, doakan. Ya, biar jual belinya rugi. Berarti di sini sifatnya apa? Sifatnya adalah celaan bagi orang yang melakukan itu. Dan Nabi SAW menyatakan, fa'innal masjida la yubna li hadza, karena masjid tidak dibangun untuk kegiatan seperti ini. Berarti larangan itu berkaitan dengan menjaga kesucian masjid, bukan terkait jual belinya. Maka jual belinya sah, tapi orangnya berdosa karena melanggar larangan tersebut. Baik. Dalam jual beli di pasar gelap, larangan tidak tertuju pada perbuatan jual belinya, akan tetapi tertuju pada cara yang tidak direstui pemerintah, karena tidak dilaporkan untuk dijadikan sebagai objek pajak. Maka secara praktek akad statusnya sah, tapi secara perbuatan bisa jadi orang itu berdosa pada tingkatan tertentu. Tidak semuanya ya. Saya tidak katakan semuanya. Apakah kalau menjual barang yang tidak dipajaki langsung berdosa? Saya tidak mengatakan demikian. Namun, jika ada orang yang menjual barang di black market dan itu berpotensi sampai pada tingkatan kriminal atau tindakan merugikan negara, maka dia berdosa. Sehingga kita tidak boleh untuk terlibat di situ. Wallahu a'lam. Terkait barang yang datang dari luar negeri, jadi memang hukum asalnya kaum muslimin ketika membawa barang dari luar tidak dipajaki. Dan ini salah satu di antara faktor yang menyebabkan harga barang itu relatif rendah, karena tidak ada pajak. Ketika ada pajak kan kemudian ditambahi sekian persen untuk pajak. Tayyib. Ada orang yang dia misalnya piknik ke Jepang atau ke Korea atau ke luar negeri yang lainnya atau ke tempat umroh, ke Mekah dan Madinah. Dia pulang kan pasti bawa oleh-oleh ya. Dia pulang pasti bawa oleh-oleh. Nah, oleh-olehnya ditaruh di koper
ada mainan, 2 rial ya, 2 rial ya. Kemudian ada pakaian-pakaian dan seterusnya. 1 koper penuh. Termasuk Zam-Zam. Dan biasanya pemerintah kita kalau untuk jamaah haji dan umroh tidak perlu scan di bea cukai, langsung bablas saja untuk haji dan umroh. Tapi untuk kedatangan dari mana? Dari Jepang atau dari Korea atau dari Eropa biasanya harus di-scan dulu. Yang umum biasanya seperti itu di bandara. Dan barang-barang itu dari luar negeri kita bawa ke Indonesia berarti tanpa pajak. Ada orang yang umroh rombongan gitu ya. Kemudian dia bisa bawa banyak sekali kurma. Banyak kurma masuk ke Indonesia tanpa pajak. Terus dijual. Boleh nggak seperti ini? Ya, hukum asalnya boleh. Karena pemerintah juga tidak mempermasalahkan, dan meskipun dia impor dari luar tapi tidak ada pajak, pemerintah juga tidak meminta pajak, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Tayyib. Itu yang bisa kita sampaikan terkait masalah pasar gelap, dan insya Allah di kesempatan berikutnya nanti kita akan membahas tentang harga di pasar. Di sini insya Allah kita akan membahas dari sisi tinjauan masalah head, ya, harga eceran tertinggi atau terendah, hukum banding-bandingan harga, kemudian apa hukum pemerintah menetapkan harga, kemudian bolehkah menjual dengan harga 100% keuntungan, dan seterusnya. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menggali pelajaran darinya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa yang kami hormati, alhamdulillah gedung MIPS telah baru saja pengecoran lantai yang ketiga. Alhamdulillah. Dan kita berada di bulan Dzulhijjah, di mana Nabi SAW memberikan motivasi untuk 10 pertama bulan Dzulhijjah. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashr." Tidak ada hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilaksanakan di 10 hari pertama ini, yaitu 10 pertama bulan Dzulhijjah. Mari kita manfaatkan sebaik mungkin untuk kemudian mendulang pahala di 10 pertama bulan Dzulhijjah, dan salah satunya adalah dengan mengabadikan harta kita dalam bentuk wakaf. Kita masih membuka kesempatan bagi kaum muslimin untuk turut serta dalam penyelesaian pembangunan, karena masih ada 1 lantai lagi dan juga penyelesaian pembangunan di lantai 2. Semoga dari amal Bapak Ibu semuanya nanti bisa mempercepat bagi para santri kami dan kaum muslimin untuk bisa memiliki sebuah gedung bagi mereka untuk belajar menghafal Quran, mempelajari ilmu agama, dan mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal yang kita lakukan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kami persilakan bagi Anda yang mau bergabung. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukum menyediakan mesin fasilitas e-wallet di toko kami? Bagaimana hukum menyediakan mesin fasilitas e-wallet di toko? Fungsi mesin ini apa? Iya, ada sisi negatifnya di pembayaran e-wallet. Berarti mirip seperti ada EDC. Ada nggak orang yang membayar dengan cara bermasalah? Baik, kita skip dulu karena perlu ada data yang lebih rinci. Kalau tidak ada yang bermasalah, jadi sifatnya hanya untuk Anda menerima pembayaran
dengan menggunakan e-wallet, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau misalnya di situ akan ada pengguna kartu kredit, misalnya berpotensi untuk seperti itu, atau orang bisa menggunakan dana haram untuk menggunakan itu, ya perlu ada pertimbangan yang lain. Tapi secara umum insya Allah tidak masalah jika fungsinya sebagaimana EDC. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Baik, silakan Bapak. Iya, sebenarnya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau wabarakatuh. tanya, apakah boleh bertransaksi jual beli setelah kita keluar dari pintu masjid? Keluar dari pintu masjid, kemudian di sana ada akad jual beli. Sebagaimana di tempat kami banyak masjid-masjid yang difungsikan bagian luarnya Ustaz untuk lapak jualan. Ada Kemudian, pagernya? Enggak, Ustaz. Masih dalam pagar masjid. Maksudnya dia keluar dari pintu masjid, area kayak semacam halaman itu sudah menjadi tempat jual beli, Ustaz. Kemudian yang kedua, bagaimana hukum menerima transaksi sewa menyewa dalam masjid, akad sewa menyewa dalam masjid, Ustaz. Semisal saya masih dalam masjid, kemudian ada yang menghubungi untuk menyewa sesuatu dari kami, kemudian kami lakukan akad, apakah ini boleh, Ustaz? Masya Allah. Baik, barakallahu fiik. Syukur, Ustaz. Jazakallah khair. Barakallahu fiik, Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang halaman masjid yang disebut oleh para ulama dengan rihabul masjid. Halaman masjid ada dua hukum yang berlaku. Pertama, jika halaman itu diberi pagar, ya, ada pagarnya, maka secara hukum masuk pada bagian dari masjid, sehingga hukum yang berlaku di halaman itu sebagaimana hukum yang berlaku di dalam masjid. Orang boleh itikaf di situ kalau mau, misalnya dipasang tenda karena di dalam gak muat, akhirnya di halaman masjid dikasih tenda. Kemudian orang bisa melakukan sholat di situ karena dia masuk dalam kategori di dalam masjid. Sementara jual beli di situ hukumnya dilarang, sebagaimana dilarang jual beli di dalam masjid. Fa innal masjida la yubna li hadza, karena masjid tidak dibangun untuk tujuan seperti ini. Ini jika di situ ada pagarnya. Tapi kalau di situ tidak ada pagarnya, sehingga ada halaman, ada masjid, luarnya halaman, setelah halaman langsung jalan, nggak ada pagarnya, maka hukum yang berlaku di halaman sama sebagaimana hukum yang berlaku di luar masjid, boleh bertransaksi di halaman. Wallahu alam. Jadi batasnya adalah pagar. Kesimpulan ini disampaikan oleh Syekh Dr. Khalid Al-Musyaikih hafizahullah ta'ala ketika beliau membahas tentang fikih i'tikaf, lalu beliau bahas tentang rahbatul masjid atau rihabul masjid, halaman yang ada di depan masjid, apakah itu dihukumi bagian dari masjid ataukah luar masjid. Kemudian, apakah boleh melakukan transaksi sewa menyewa di dalam masjid? Sama, ya. Karena sewa menyewa juga jual beli, tapi objeknya jasa. Sehingga dalam praktek ini, sebagaimana dilarang untuk jual beli, juga dilarang pula untuk sewa menyewa. Masuk dalam kategori akad muawadat. Yang diperbolehkan dilakukan di masjid, akad yang sifatnya tabarruat, akad sosial, sedekah, hibah, hadiah, dan aneka akad sosial yang lainnya. Tapi kalau muawadat, akad komersil, seperti akad baik, jual beli, akad istisna, pesan dibuatkan barang, atau akad salam, termasuk juga akad ijarah, hukumnya tidak diperbolehkan. Wallahu alam. Baik. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Jadi ada tamu pembeli, Pak. Nah. Si A menjual motor harga 7 juta, Ustaz. Menjual motor. Iya. Jadi saya membelinya dan menawarkan dengan harga 6 juta. Dan si A setuju. Tapi masalahnya saya hanya memiliki uang 3 juta, Ustaz. Jadi saya menyuruh si
si B untuk membeli motor tersebut. Dan kemudian si B menjual kepada saya dengan harga 7.200.000. Dan saya menawar harga tersebut dengan harga 7 juta. Kemudian saya membayarnya dengan cara kredit, Ustaz. Dengan membayar uang muka 3 juta. Apakah itu diperbolehkan, Ustaz? Masya Allah, baik. Yang kedua, Ustaz, bagaimana hukum barang yang terlanjur sudah dikredit secara riba, Ustaz? Dan sudah lunas. Dan Bagaimana dengan barang tersebut, Ustaz? baik. Ya, itu Sudah saja, lunas, sudah lunas. Sudah lunas. Baik. Terima kasih, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, saya coba gambarkan seperti ini skemanya ya. Di sini ada A ini adalah Anda sebagai konsumen. Kemudian di sini ada B sebagai pemilik motor, penjual. Di sini ada C sebagai apa tadi? Pemberi atau orang yang kaya gitu aja ya. Baik. Anda sudah deal-dealan dengan B. Sehingga harganya sudah ditetapkan. Berapa nilai satu motor itu? Misalnya deal-dealan nilainya adalah 6,5. Cuman sampai di sini akad tidak dilanjut. Sehingga cuman ketemu nilai harga saja 6,5. Akad tidak dilanjut, maka di sini diputus. Anda memutus di sini. Sudah? 6,5 dia jadi acuan harga barang 6,5. Lalu karena Anda tidak punya uang senilai 6,5 juta, Anda hubungi si C orang kaya. Lalu C ini yang bertransaksi dengan B untuk membeli motor itu dengan harga 6,5 sesuai dengan harga yang Anda dealkan tadi. Sudah? Dalam posisi nomor 1 ini nomor 1 ya. Berarti ini nomor 2. Insya Allah tidak masalah. Nomor 2 tidak masalah. Karena di situ murni jual beli biasa secara tunai, di mana C membeli motor B dengan harga 6,5 juta. Baik. Dan syaratnya ini boleh dilakukan ketika Anda sudah ridho. Ketika Anda sudah ridho. Karena Nabi SAW melarang la tabi wala yabi ahadukum ala bai'i akhihi. Janganlah kalian membeli barang yang dibeli oleh saudaranya. Anda kan sedang menawar barang itu dari B, maka sebenarnya C itu tidak boleh masuk, tunggu dulu sampai A selesai. Nah, tapi karena Anda sudah selesai, dalam arti tidak melanjutkan, setelah ditawar 6,5 dilepas lagi, nggak jadi untuk dibeli. Andai kan Anda masih gandoli, ya, Anda masih berminat untuk agar motor itu Anda beli, maka C dilarang untuk terlibat. Tunggu dulu sampai A selesai. Baik. Namun dari cerita tadi, dengan tegas Anda mengatakan, justru saya meminta bantuan B agar membeli motor itu. Sudah? Maka transaksi nomor 2 tidak masalah dan tidak melanggar hadis, wala yabi ahadukum ala bai'i akhi. Nomor 1 ini apa? Nomor 1 di sini. Nomor 1 hanya main-main ya. Itu rencana akad tapi batal. Rencana akad tapi batal. Sehingga sudah deal-dealan, harganya 6,5. Deal. Wah, saya nggak jadi beli. Dan memang itu diperbolehkan. Asal Anda lakukan itu bukan untuk main-main. Baik. Selanjutnya, setelah C membeli motor itu, maka Anda beli motor itu dari C. Dengan harga sesuai yang disepakati. C menawarkan 7,2, Anda nawar 7. Nah, dealnya berapa terserah kesepakatan. Lalu Anda cicil sesuai dengan waktu yang disepakati. Praktek seperti ini sering disebut oleh para ulama dengan sebutan al-murabahah lil amir bisyira. Murabahah lil amir bisyira. Transaksi murabahah untuk orang yang menyuruh beli.
Kenapa disebut seperti itu? Karena C Anda suruh untuk beli, lalu nanti Anda mau kasih untung kepada C. Tolong belikan motor itu, nanti setelah kamu beli tak beli lagi. Kamu tak kasih untung. Begitu kan? Sehingga disebut transaksi murabahah karena Anda menjanjikan keuntungan. Lil amir bisyira, li itu berarti untuk, amir orang yang menyuruh beli. Orang yang menyuruh beli itu Anda. Si A ini yang menyuruh beli. Maka di posisi ini transaksinya masuk kategori murabahah lil amir bisyira. Nah, para ulama mengatakan akad ini boleh dengan ketentuan. 1, C betul-betul membeli itu dari B. 2, barang itu telah diterima oleh C. Sehingga barang ini sudah telah diterima oleh C. Motor harus ada di tempat C. Yang ketiga, antara C dengan A tidak boleh ada ikatan. C dengan A tidak boleh ada ikatan. Artinya bagaimana? Artinya adalah A boleh membatalkan secara sepihak ketika C sudah membeli barang itu. Sehingga kalau motor sudah dibeli C, lalu C tanya ulang ke A, jadi beli motornya enggak? Anda sebagai A berhak untuk nggak jadi. Karena tidak ada ikatan sama sekali. Sudah? Kalau seperti ini syaratnya terpenuhi, insya Allah legal sebagai praktek jual beli yang sah. Dan ini pendapat jumhur ulama. Meskipun kalau menurut pendapat Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, kayak gini tidak boleh. Ini sama seperti riba. Karena hakikatnya Anda utang 6,5 juta. Kalau menurut Imam Ibnu Utsaimin ya, karena ulama khilaf dalam masalah ini. Baik. Jadi ulama beda pendapat dalam masalah ini. Kalau menurut beliau itu seperti utang 6,5 tapi bayarnya 7. Misalnya ini sepakat 7 juta. Karena sebenarnya C itu nggak butuh motor. Tapi dia mau membelikan Anda, lalu dijual lagi ke Anda dengan harga yang itu hasil kesepakatan Anda dengan penjual. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan ini riba. Tapi kalau jumhur membolehkan. Baik, dan kita mengambil pendapat jumhur. Dan pendapat jumhur ini didasari oleh pernyataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam Al-Um. Beliau mengatakan, la ba'sa ayyakula bi'ni hadza urabbihuka. Boleh si A, atau kama qala rahimahullah, boleh si A itu mengatakan kepada si C, tolong belikan barang itu, nanti kamu saya kasih untung. Bisyarat, namun dengan syarat si A itu lahul khiyar, si A punya hak khiyar. Artinya setelah C beli motor itu, Anda punya kebebasan apakah nanti mau dibeli ataukah tidak. Sehingga di posisi ini sifatnya masih pilihan. Andaikan Anda nggak jadi beli, C tidak boleh maksa. Ya. Masalah selanjutnya nanti Anda berantem ataukah tidak itu urusan belakangan ya. Tapi di posisi ini C tidak boleh maksa. Kenapa? Tidak ada ikatan sama sekali. Itu syarat agar MLAB ini sah. Murabahah lil amir bisyira, hukumnya sah. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya, bagaimana hukum barang hasil leasing atau kredit yang bermasalah, kredit ribawi yang sudah terlanjur dan sekarang sudah lunas. Barangnya insya Allah halal karena Anda membeli barang itu dengan cara yang mubah, cuman melibatkan praktek riba dengan bank. Namun keberadaan praktek riba dengan bank itu tidak mempengaruhi kehalalan barang tadi. Sehingga silahkan dimiliki, mau dijual silahkan, disewakan silahkan. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Fiikum barakallah. Mau bertanya nih, saya itu menjual rumah. Ya, kemudian oleh seorang arsitektur, ya profesinya. Kemudian
dalam perjalanannya kami membeli rumah baru. Nah, memerlukan renovasi. Karena pembelinya ini arsitek, saya minta jasa dia untuk menggambarkan renovasinya gitu. Nah, arsitek tersebut atau pembeli ini membayar rumah kami itu secara bertahap, mengangsur lah selama setahun. Nah, bagaimana itu Ustaz? Apakah dibenarkan saya minta jasa kepada dia untuk menggambarkan rumah kami dengan catatan niat kami untuk membayar ya jasanya desain tersebut gitu. Seperti Sebentar, itu, Pak. Ustaz. agak Mohon bingung. sarannya. Agak bingung kami Nasihat. ini. Agak bingung ya. Iya, Ustaz. Rumahnya ini 1 atau 2? Saya punya rumah 2. Baik. Insya Allah kalau gini lebih paham ya. Jadi Satu saya jual, kemudian rumah- satu lagi mau direnovasi baik. Berarti yang dengan jasa arsitek itu. baik. Yang satu Dia dijual ke bayarnya arsitek, Dengan, yang satu dengan lagi mau unsur. ada renovasi. Baik. ya, baik Ustaz. Baik, berarti jasa arsitek itu mau Bapak jadikan sebagai bagian dari pembayaran. Jasa arsiteknya saya bayar gitu maksudnya. Jasa arsitek Jadi dia, dibayar. bagaimana Ustaz? Jasa arsitek dibayar. Ya, saya mau bayar niatnya. Mm-mm. Tetapi pada waktu saya mau bayar, dia menolak. Nggak usah dibayar, katanya gambarnya. Gitu. Nggak usah dibayar kenapa? Itu, untuk ada persaudaraan saja katanya. Untuk apa Pak? Kan jadi saya bingung. Dia nggak mau Begitu, dibayar. Ustaz. Nggak mau dibayar kenapa? Nggak mau tadi? dibayar. Gitu. Gimana jalan keluarnya Ustaz? Baik. Jazakallah Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama ya, di sini Bapak melakukan 2 akad dengan objek yang sama, dengan subjek yang sama, yaitu seorang arsitek. Akad yang pertama adalah jual beli rumah secara kredit. Akad yang kedua adalah akad jasa. Sehingga kalau saya gambarkan di sini, A Bapak dengan B arsitek. Akad 1 ini akad jual beli rumah. Jual beli rumah, jual beli kredit ya. Sudah? Akad yang kedua, Bapak dengan B melakukan akad yang kedua, yaitu akad jasa. Begini aja. Nah, yang ini adalah akad jasa. Baik. Selama akad 1 dengan akad 2 ini bukan syarat, maka tidak masuk dalam kategori menggabungkan 2 akad dalam 1 akad. Sehingga kalau misalnya begini, wahai A, saya mau beli rumah kamu, tapi dengan syarat kamu harus gunakan jasa saya. Nah, padahal sebenarnya kita tidak ingin menggunakan jasa dia, saya bisa gunakan jasanya C, D, dan seterusnya. Tapi terpaksa kita gunakan jasa dia, biar rumah kita laku. Nah, itulah yang dimaksud menggabungkan 2 akad dalam 1 akad. Akad 1 plus akad 2. Di mana akad 1 ini akad utama, akad 2 ini adalah syarat akad 1. Kalau ini yang terjadi, ini yang dibahas oleh para ulama, menggabungkan 2 akad dalam 1 akad. Dan itu dilarang oleh sebagian ulama. Baik. Tapi kalau dari cerita yang Bapak sampaikan, sifatnya terpisah. Karena awal mulanya, arsitek ini membeli rumah Bapak, sehingga terjadilah akad jual beli rumah secara kredit. Lalu setelah itu Bapak butuh jasa dia, kemudian Bapak manfaatkan jasa itu untuk akad yang kedua di sini. Sudah? Sehingga ada 2 akad tapi terpisah. Baik. Insya Allah tidak masalah karena terpisah. Yang kedua, B sebagai arsitek ketika Bapak minta untuk
renovasi untuk apa? Menggambar, nggak mau dibayar. Nah, nggak mau dibayar itu ada dua kemungkinan. Kasus yang pertama ini sudah selesai ya, menggabungkan dua akad. Ini Bapak tidak masuk di sini. Yang kedua, B tidak mau dibayar. Tidak mau dibayar, ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan yang pertama, karena merasa punya hutang. Baik. Jika kemungkinan ini yang terjadi, Pak nggak usah bayar Pak, saya kan masih punya kewajiban yang belum saya selesaikan. Jadi anggap saja ini ya biar kita semakin akrab. Kalau ini yang terjadi, maka haram bagi kita untuk menerima. Tidak boleh diterima. Karena masuk kategori apa? Riba. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Anas, riwayat Ibnu Majah, idza aqrada ahadukum qardan fa ahda lahu aw hamalahu 'ala ad-dabbah fala yarkabha wa la yakbalha. Kalau ada orang ngutangi orang lain, lalu yang menerima utang itu dia ngasih hadiah atau ngasih tumpangan gratis. Hamalahu 'ala ad-dabbah, ngasih tumpangan gratis. Ayo tak bonceng. Anda ngasih utang ke tukang ojek, lalu ketemu di jalan, nawari gratis. Pak, mau kemana Pak? Mau pulang. Ayo tak antar Pak, nggak usah bayar, nggak apa-apa. Akhirnya kita naik. Di atas motor dia bilang, mohon maaf Pak ya, belum bisa ngelunasi utang Pak. Sehingga dia berbuat baik kepada kita, ngasih layanan ke kita, tujuannya adalah karena merasa malu utangnya belum lunas, masih punya utang. Tidak boleh seperti ini kita terima. Atau kemungkinan yang kedua, B, kemungkinan yang kedua adalah jasa itu sebagai pengurang. Sebagai pengurang cicilan. Nah, kalau ini boleh. Ini boleh. Sehingga ketika arsitek itu gambar, dia nggak mau dibayar, lalu, loh kok nggak mau dibayar kenapa? Anu Pak, anggap saja sebagai kredit. Tambahan kredit itu boleh, tapi dengan syarat nilainya harus jelas ya. Sehingga jasa gambar ini berapa, anggaplah misalnya 2 juta, berarti mengurangi nilai cicilan rumah itu senilai 2 juta karena nilainya harus jelas, tidak boleh gampang di belakang, tidak boleh, harus nilai yang jelas. Wallahu a'lam. Baik. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Ini maksudnya. Halo. Ya. Alhamdulillah. Bapak sudah terhubung, silakan. Putus. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah diperbolehkan dana syubhat digunakan untuk membeli HP dan diberikan untuk santri yang tidak mampu agar bisa mengikuti pembelajaran online? Semua dana syubhat itu disalurkan untuk kegiatan sosial. Dan kegiatan sosial bisa ke arah individu, bisa juga kolektif. Kegiatan sosial yang kolektif ya, misalnya kerja bakti dan seterusnya. Bisa juga kegiatan sosial yang bentuknya fasilitas umum, seperti untuk perbaikan jalan, konblok, selokan, dan semua turunannya. Bisa juga diberikan ke individu, sehingga bisa diberikan ke fakir miskin. Dan statusnya bukan sebagai sedekah, tapi untuk membersihkan harta syubhat, harta haram di tempat kita. Karena itu insya Allah tidak masalah jika dia diberikan kepada fakir miskin, selanjutnya diwujudkan dalam bentuk HP, agar nantinya dia bisa gunakan untuk kegiatan yang bermanfaat baginya. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku mau tanya Ustaz. Apa hukumnya menjual material barang-barang masjid yang udah enggak dipakai lagi gitu Ustaz? Baik. Ya, ya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Tentang material masjid yang sudah tidak dipakai, kembali kepada kebijakan takmir. Pertama, jika takmir tetap ingin menjadikan material itu sebagai sumber pemasukan dari masjid, maka material itu tidak boleh dikasihkan ke orang, tapi dilelang ke orang lain. Warga siapa yang membutuhkan, ini ada beberapa material yang masjid sudah nggak dipakai, ya, maka boleh dibeli, lalu hasilnya masuk ke masjid. Dan ini diperbolehkan. Ini masuk dalam kategori menjual objek wakaf yang sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan. Maka jika barangnya tidak bisa dimanfaatkan, dialihkan manfaatnya kepada nilainya. Dipahami ya? Ada kaidah yang disampaikan oleh Ibnu Aqil. Objek wakaf yang tidak bisa dimanfaatkan, maka yang dipertahankan adalah nilainya. Sehingga nilai dari barang itu boleh diambil dengan cara barang itu dijual. Baik, insya Allah cukup jelas. Yang kedua, jika objek itu mau dilepas, selama masih memungkinkan untuk dimanfaatkan, maka dilepas dengan bentuk dialihkan ke lembaga yang semisal. Sehingga masjid A sudah nggak pakai mimbar ini, maka kita pindahkan ke masjid B. Sehingga wakif, orang yang wakaf mimbar itu tetap dapat aliran pahala. Maka di posisi ini tidak dijual, tapi dikasihkan dengan wakaf. Sehingga masjid B juga memanfaatkan mimbar itu ya, sampai waktu yang mereka kehendaki, yang dikehendaki oleh takmir masjid B, dan pahala wakaf akan tetap mengalir bagi pemiliknya. Wallahu a'lam. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tafadhal Bapak. Nah, begini Ustaz, kalau ada umpamanya si A mempunyai satu tanah yang dijual kepada B. Tapi si B ini tidak punya dana Ustaz. Dia mau pinjam dulu sertifikat pada si A. Sudah gadaikan ke A. Nah, apakah ini si A itu mendapat uang? So, bagaimana solusinya penjualannya supaya bisa halal Ustaz? Baik Pak, bagian terakhir agak putus. Terima kasih. Saya ulangi Pak. Baik. Ini B memberikan sertifikat kepada A, sertifikat untuk lahan dia yang lain ya? Enggak, sertifikat tanah itu juga yang seperti itu. Sertifikat tanah itu juga belum dilepas. Belum. Baik, berarti masih dipegang oleh A sampai lunas. Iya. Baik, pembayarannya apakah melalui bank? Tidak, kita minjam uang kepada sertifikat, diambilkan ke bank, si B dapat uang dari bank, dan B ini memberikan uang kepada si A. B memberikan uang kepada si A. Ya, lunas pada uang. Lunas karena utang bank. B utang bank. Ya, utang bank. Baik, cukup Bapak. Baik, dari kasus yang Bapak sampaikan, cukup? Jadi kalau saya pahami seperti ini ya. Ketika jual beli itu belum lunas, boleh bagi penjual untuk menahan barang. Dan itu pendapat yang lebih kuat, dinilai lebih kuat oleh Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Jadi misalnya begini, saya jual motor ke si A, seharga 10 juta. Kemudian saya persyaratkan, A, selama kamu belum melunasi motor ini belum bisa saya serahkan. Sudah? Ulama khilaf tentang masalah ini, apakah transaksi ini boleh atau tidak. Dan pendapat yang kuat hukumnya diperbolehkan, karena ini masuk dalam kajian hukum menjadikan objek transaksi sebagai barang gadai. Saya ulang ya. Ini masuk dalam pembahasan hukum menjadikan objek transaksi sebagai barang gadai. Ada dua pendapat di situ. Pendapat yang lebih kuat boleh. Sehingga ketika si A menjual lahan kepada B dan lahan itu belum dilunasi, A berhak untuk menahan sertifikat lahan itu
sampai B melunasinya. Ketika lunas, baru sertifikatnya diserahkan. Seperti ini diperbolehkan. Dan itu berarti menahan objek transaksi untuk dijadikan sebagai objek gadai. Dan di antara yang menilai pendapat ini lebih kuat adalah Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan ada tulisan yang pernah saya tulis di web pengusahamuslim.com tentang hukum menjadikan objek akad sebagai barang gadai. Baik. Kemudian ada satu masalah yang kedua, yaitu bagaimana kalau B utang bank? B utang bank selama tidak ada keterlibatan dari Anda, maka Anda sebenarnya tidak bertanggung jawab. Yaitu itu urusan B, ya terserah B. Sehingga di luar pengetahuan Anda, dia utang bank, dapat duit, lalu duitnya dipakai untuk melunasi tanah Anda. Duit itu halal sebagai pembayaran tanah, halal sebagai pembayaran tanah yang Anda jual, yang dijual oleh A. Tidak masalah. Nah, selanjutnya B berbuat dosa dengan bank, itu urusan pribadi dia. Karena kita tidak bertanggung jawab dengan kesalahan orang lain. Selama kita tidak terlibat mewujudkan kesalahan itu. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan istiqamah untuk selalu meniti jalan kebenaran dan belajar agar lebih sempurna dalam setiap mengamalkan praktek ibadah dan muamalah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.